Kurang lebih seperti itu. Paul has the every right to leave the ministry, but he didn't. Lihat, Paulus mempunyai segala alasan untuk pergi dari pelayanan dia. Why he didn't leave the ministry? Because he understands the need in the ministry. Kenapa dia nggak pergi? Karena dia tahu kebutuhan dalam ministry dia itu apa, pelayanan dia itu apa. I always like to use this analogy, the basketball analogy. Who likes basketball? Saya selalu menggunakan analogi main basket. Di sini siapa suka main basket atau tahu main basket? The Philippines, we are famous in basketball. We like basketball. Kita orang Filipina suka banget nonton atau nggak main basket, bola basket. The most important time in basketball is the last 2 minutes. Hal yang paling krusial dalam basket atau bola basket atau permainan basket adalah 2 menit terakhir. Kenapa? The crucial moment is what will happen in those last minutes. So I believe, brethren, we are in the last 2 minutes. Jadi analogi 2 menit terakhir dalam permainan basket itu sama dengan kita. Kita itu ada di dalam the last 2 menit. Kita itu ada 2 menit terakhir dalam ministry Tuhan Yesus. We don't have a lot of time left here on earth. Kita nggak punya banyak waktu lagi di bumi. So we need to do our best. We need to give our best in serving the Lord, not giving more attention to ourselves. Jadi kita harus mulai fokus kepada tujuan pelayanan kita, enggak ke kita lagi, tapi ke Tuhan Yesus. And focus on that. Dan lebih fokus kepada Tuhan. Remember, brethren, our life is so short for us to concentrate on petty issues. Ingatlah jemaat bahwa hidup kita itu terlalu singkat untuk mempermasalahkan masalah-masalah kecil. So instead, we should focus on what is more important. Jadi kita harus fokus kepada apa yang lebih penting atau garis besarnya. Let's focus on what needs to be done. Ayo kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. For the kingdom of God, buat kerajaan Tuhan, for people's souls, buat jiwa-jiwa orang-orang, and people, the brethren who needs encouragement. Dan para jemaat atau teman-teman kita yang punya pergumulan harus kita kuatkan. And the most important thing yang penting adalah is focusing on mission. Fokus di misi kita. Let us share the gospel, and I believe everywhere we are is our mission field. Ayo mari kita sama-sama wartakan Injil ini, dan saya percaya bahwa setiap masing-masing kita ini adalah bagian dari ministry ini. It may be your school, itu mungkin aja di sekolah, your workplace, atau di tempat kerja, your unbelieving families, di keluarga, and even your community. Bahkan di komunitas kamu. It is our mission field. Itu adalah tempat ladang misi kita. They need Christ. Mereka butuh Tuhan. So we should focus on those things. Jadi ayo kita fokus kepada hal-hal tersebut. Things that matter most for the Lord. Hal-hal yang mempunyai bobot lebih kepada Tuhan, rencana Tuhan. So our challenge today. Jadi challenge pada hari ini adalah let us pray to God and ask Him to remove our pride. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan bantu supaya kita nggak sombong atau angkuh lagi. And place it with humility. Dan menggantikannya itu dengan kasih Tuhan. And confidence that is rooted to God. Dan di mana kita menaruh semua kepercayaan kita kepada Tuhan saja. Remember, self-esteem is not biblical. Ingat, self-esteem itu kepercayaan diri yang berlebihan itu enggak sesuai dengan Alkitab. Because it focuses on you. Karena itu fokusnya kepada kamu. But as Christians, we have the confidence. Tapi sebagai orang Kristen kita mempunyai kepercayaan yang lain. Because of the grace, karena berkat Tuhan, the mercy, karena kebaikan Tuhan, and the love of God, dan karena kasih Tuhan, we have the hope. Kita punya harapan. We have the confidence. Kita punya keyakinan to fulfill untuk the purpose, menyatukan untuk tujuan, the purpose, untuk menyatukan tujuan and mission, misi of the Lord to share the gospel. Dari Tuhan itu sendiri dengan cara kita membagikan firman itu sendiri. So even though we are living in this wicked world,
Jadi meskipun kita hidup dalam sistem yang jahat ini, we need not to forget kita jangan lupa we are serving a true, powerful God. kita melayani Tuhan yang Maha Kuasa. I always like the book of Psalms Saya sangat mencintai Mazmur. because every time I read the book of Psalms, Karena setiap kali saya baca Mazmur ini, the first part of the Psalms setiap bagian pertama is always the problem. selalu adalah masalah. They have problems, Kita punya masalah, they have enemies, mereka punya, they are depressed, mereka depresi. but Tapi in the middle, the psalmist remember that he has a God. di tengah-tengah atau di akhir dari Psalm atau Mazmur, mereka mempunyai Tuhan. Then he let the problem Dan mereka membiarkan masalah itu to be on the hand of God. untuk diserahkan kepada Tuhan. And the big problem he had Dan masalah besar yang dipunyai became small menjadi kecil because of his bigger God. karena Tuhan itu lebih besar daripada masalah itu sendiri. So, brethren, as we continue on the will of God in our lives, Jadi para jemaat, kita akan menjalani hidup kita selanjutnya. we should always humble ourselves. Kita harus rendah hati. Problems will arise. Masalah akan datang. But as Christians, Tapi sebagai orang Kristen, James 1:3, seperti pada Yakobus 1 ayat 3, count it all joy if you face various trials or temptation. tetaplah berbahagia meskipun kamu sedang diperas atau sedang dalam masa sulit. So we're always facing trials, Jadi kita tuh akan selalu menghadapi masalah-masalah. but we should not fall into temptation, Tapi kita jangan jatuh ke dalam percobaan. but use it Tapi pakai itu to grow in Christ. untuk bertumbuh di dalam Tuhan. So we Christians, Sebagai orang Kristen, we own this. yuk We should kita, grow on this kita harus tumbuh dari sini. and never forget Dan jangan lupa Jesus loves you. Tuhan mencintai kita semua. Thank you so much. Terima kasih.